sama dengan max, lalu kita blok yang hasil dari FZI, mutlak FZI dikurangi SZI itu. Kita blok sampai ke bawah, lalu enter. Nah, seperti itu. Nah, untuk L-tabel ini kita lihat di jumlah datanya, lalu lihat yang 0,05. Nah, di sini kan jumlah datanya ada 27. Di tabelnya adanya 25 lalu 30. Di situ setelah saya konfirmasi dengan Bu Anita, ikutnya yang 25. Jadi 0,173. Tinggal kita bikin kesimpulan. Kesimpulannya di sini. Nah, di sini saya pakai rumus if. Ketika L hitung atau L max kurang dari L tabel, maka hasilnya normal. Seperti itu. Jadi di sini if L max, lalu ini B53 ini L tabelnya, terus tanda petik sampel tidak normal, titik koma sampel normal, lalu tutup kurung, enter ya. Enter. Nah, di sini hasilnya tidak normal. Karena kan harusnya L max-nya lebih kecil dari L hitung. Nah, di sini tidak, L max-nya lebih besar daripada L hitung, maka hasilnya tidak normal. Seperti itu. Beda dengan data yang kedua. Data yang kedua di sini karena ini 29, jadi makanya yang L tabelnya 0,173. Nah, di sini L max-nya 0,127, maka dari kesimpulan L max dan L tabel ini sampelnya itu normal karena L max itu lebih kecil daripada L tabel, seperti itu. Nah, untuk data yang 30 data ini, tadi kan 27 dan 29, ini yang 30. Kalau 30 L tabelnya kita memakai 0,161. Lalu L max-nya ini dari hasil sama dengan max, lalu ininya di blok, FZI dikurangi SZI, itu hasilnya ini. Nah, dari kesimpulan L max dan L tabel itu sampelnya normal. Karena apa? L max lebih kecil daripada L tabel, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, uji kecukupan. Uji kecukupan yang harus dicari pertama kali kalau saya adalah jumlah XI atau jumlah data. Data yang sudah diseragamkan, kita pindah ke sini, di copy ke sini. Nah, lalu kita jumlah. Pakai rumus sama dengan sum, auto sum bisa pakai ini tuh. Lalu di blok dari data nomor 1 sampai 30. Hasilnya ini. Nah, yang kedua yang kita cari jumlah XI kuadrat. Kenapa ini yang saya cari? Karena saya mengikuti rumus uji kecukupan. Di sini sebelumnya saya jelaskan ini dulu kali ya. Uji kecukupan rumusnya K per S, lalu akar dari dalam kurung N jumlah data dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X pangkat 2 di situ. Lalu dibagi jumlah X. Nah, tingkat kepercayaannya di sini sudah ada 2 karena 95%. Tingkat ketelitiannya juga 5%, jadi S-nya 0,05 seperti itu. Agar tidak persen lagi, angkanya jadi 0,05 seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang ini. Kita cari jumlah XI kuadrat. Di sini cara mencarinya. Nah, ini kan XI kuadrat di sini sama dengan data X dikali data X. Kan pangkat 2, X kuadrat kan, XI kuadrat. Jadi datanya itu dikalikan, dikuadratin. Nah, lalu enter. Nah, hasilnya ini.
dan kita tinggal tarik aja seterusnya. Nah, ini 0 karena datanya kan tidak seragam, jadi di sini 0. Lalu kita tinggal tarik saja, tarik sampai data ke 30 ini. Nah, selesai. Lalu kita jumlah. Di sini yang saya jumlah data ininya yang sudah dikuadratin semuanya. Nah, hasilnya ini. Setelah itu, yang harus kita cari kan XI-nya udah, jumlah X-nya udah. Nah, jumlah X-nya sudah yang ini. Ikut rumus yang ini kan, jumlah X. Lalu jumlah XI kuadrat. Berarti yang ini. Nah, tinggal kita cari yang selanjutnya yang harus kita cari. Ini yang diketahui dulu ya. K-nya kan 2, ini 2. Lalu kita samakan 2 semua sampai ke bawah, tinggal kita tarik. Lalu S-nya 0,05. Setelah itu, yang kita cari adalah ini. Jumlah X dikuadratin. Berarti jumlah X ini dikalikan jumlah X gitu, dipangkat 2 kan, dikuadratin. Nah, rumusnya ini sama dengan D4 dikali D4 karena kan jumlah X dikali jumlah X seperti itu. Lalu di enter. Nah, tinggal lalu N-nya saya dapat dari yang diuji keseragaman itu, jumlah data. Nah, ini. Jadi tinggal saya sama dengan aja, terus sama dengan yang tadi uji keseragaman itu. Uji keseragaman ini, seperti itu. Lalu, jadi datanya yang nomor 1, 27, 29, 30, ini ngikut yang di pertama itu. Nah, setelah itu kita cari N yang ini. Rumusnya kita ngikut yang ini. K per S, lalu akar N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratin, lalu dikurangi jumlah X, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita ngikut rumus yang tadi aja. Berarti kan K per S. Berarti ini dibagi ini, lalu akarnya kita pakai rumus SQRT dikali SQRT, lalu dalam kurungnya kita kali ini jumlah data, lalu dikalikan jumlah X kuadrat ini, lalu dikurangi jumlah X dikuadratin, seperti itu. Jumlah X yang dikuadratin berarti ini. Lalu tutup kurung dikali 2, seperti itu, lalu enter. Nah, dari data N yang ini kita bisa lihat data itu cukup atau tidak. Jadi di sini keterangannya jika N tanda petik ini kurang dari jumlah data, berarti datanya cukup. Tapi jika N yang ada tanda petiknya itu lebih dari jumlah data, berarti tidak cukup, seperti itu. Nah, di sini keterangannya cukup karena apa? Karena N yang ada tanda petiknya lebih kecil daripada jumlah data, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.